Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil iddati wa anwa'il mu'taddati. Bermula ini itu satu pasal pada hukum iddah dan macam-macam mu'taddah. Ini wanita yang iddah. Mu'taddah, wanita yang iddah. Wahya lugatan, dan bermula dianya iddah pada lugah al-ismu mini atadda, isim dari lafad tadda, fi'il madi ya, i'tadda. Wa syar'an, dan pada syara' tarabbusul mar'ati itu tarabbusu ini menanti, lil mar'ah ada lilnya. Oh, ada alif lam. Alif lam ya, enggak ada lam semuanya arti. Menanti perempuan muddatan akan masa. Yu'rafu, yang dikenal fiha padanya masa, bara'atu rahimiha, pembebasan rahimnya perempuan. Pembebasan bersih atau kosong rahimnya, nggak ada anak. Bi akra'in, dengan masa suci, au ashhurin, atau dengan bulan. Caranya tuh bisa dengan berapa kali suci ataupun dengan bulan. Wadah itu lagi, au wada'il hamli, atau melahirkan. Wada'i meletakkan hamil, melahirkan kandungan. Wada'i melahirkan hamlin, kandungan. Jadi 3 caranya. Tempat hamil, saya juga melahirkan. Jadi itu pengertian dari iddah ya. Jadi iddah itu penantian seorang perempuan dalam jangka waktu yang bisa diketahui dalam rentan waktu tertentu bahwa kandungan dia ini telah bersih. Kalau seandainya dia ada anak, nih penjabaran sedikit, dengan masa suci kalau dia masih haid, dan beberapa bulan kalau nanti dia mungkin ditinggal suami karena meninggal, mungkin nanti ke depan, atau melahirkan kandungan, tunggu nanti lebih jelas ke depan lah. Wal mu'taddatu, dan bermula wanita yang iddah, ala darba ini itu di atas 2 pembagian. Mana-mana 2, mutawaffa anha, yang diwafatkan anha daripadanya istri, zaujuha, oleh suaminya. Artinya ada perempuan yang pertama ini dia ada masa iddah akibat meninggal suaminya. Meninggal suaminya ada masa iddahnya nanti berapa di depan dibilang. Wa ghairi mutawaffa anha, dan bukan yang diwafatkan daripadanya istri, artinya mungkin dia ditalak. Jadi ada 2. Jadi wanita yang iddah itu ada 2. Yang pertama yang meninggal ya, yang meninggal suaminya, dan yang kedua adalah tidak ditinggal mati suaminya, artinya talak mungkin ya, talak 3 dan sebagainya. Fal mutawaffa anha, maka bermula yang diwafatkan anha, yang diwafatkan suami, depan ada, yang diwafatkan anha daripadanya istri, zaujuha, oleh suaminya istri. Caranya gimana? Ingkanat hurratan, jika ada ianya merdeka, ianya si mu'taddah tadi, hamilan itu hamil. Misalnya ada seorang wanita, dia suaminya meninggal, tetapi kondisi si mu'taddah ini, si wanita yang iddah ini adalah hamil, masih ada isi dalamnya, belum melahirkan. Fa'iddatuha, niscaya maka bermula iddahnya wanita iddah yang hamil tadi, an wafati zaujiha, daripada wafat suaminya istri tadi, biwada'il hamli, dengan tempat hamil gitu. Maksudnya dengan melahirkan kandungannya, maksudnya kullihi, seluruhnya sudah selesai gitu.
secara utuh kalau di sini. Kullih kan menyeluruh. Udah kelar semuanya. Hatta sani tau'amaini. Hah? Sani 2. Ini dua bisa. Oh, sani 2, tau'amaini kembar, 2 oh anaknya kembar. Sehingga 2 yang dikembarkan. Kalau anaknya kembar. Kadang kan kalau misalnya kembar kan nunggu satu lagi baru kulluh namanya. Sampai itu berarti. Sampai kosong semua memang keluar semua. Ada syarat lagi nih, ma'a imkanin nisbatil hamli, beserta mungkin nisbah penisbatannya atau nasabnya itu hamil lil mayiti bagi mayat. Bagi mayat misalnya suami dia, kan suami udah meninggal tadi. Walawih tamalan, meskipun dan walaupun hanya kemungkinan, atau gini, dan walaupun ada ianya ihtamalan, itu yang dimungkinkan saja. Kemungkinan besar itu ayahnya yang meninggal memang. Maksudnya kemungkinan besar kandungan itu ayahnya yang meninggal tadi. Nah, itu maksudnya. Harus ada kemungkinan kayak gitu, jangan orang lain. Zina nanti kaman fiyin, seperti yang dinafikan bilianin dengan li'an di belakang. Kan ada tadi, misal dia udah hamil, didakwa ini anak zina apa anak kau nih ya, misal gitu. Ini udah jelas anaknya gitu kan. Harus ada kemungkinan besar itu anak dia, bukan anak zina sama orang, bukan anak yang udah disumpah-sumpahin. Sumpah-sumpahin ini zina apa bukan? Nah, bukan anak itu. Paham ya? Falau mata, maka jikalau mati atau meninggallah sabiyun anak-anak, la yuladu limislihi, yang tidak dilahirkan limislihi dengan serupanya anak sabi, ya anak hamilin daripada hamil. Mana nih? Nggak ada rupanya, gugur. Fala iddatuha, maka niscaya maka bermula iddahnya mu'taddah tadi bil ashhur, dengan bulan, la biwad'il hamli, bukan dengan tempat hamil, maksudnya bukan dengan melahirkan. Ini yang pertama. Ini yang pertama, tapi cabang nomor 1. Nanti ada yang hail ke depan. Hail ini mungkin nggak hamil ya. Hailnya kosong. Kita lihat lagi ya. Jadi di sini, untuk yang pertama adalah istri yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dalam perutnya itu dia masih mengandung. Maka masa iddahnya dengan melahirkan dulu kandungannya itu secara selesai, secara utuh ini tuh. Hingga walaupun nanti isinya 2 gitu. Memang kembar, nanti ada 2 kembar, dan harus ada kemungkinan besar itu anak dia dan si ayahnya tadi almarhum. Sehingga seandainya anak kecil tadi meninggal, yang tidak mungkin bisa menghasilkan keturunan, ya udah meninggal ya nggak ada anak lah berarti, gugur dia, yang tidak dilahirkan dengan semisalnya anak, dan meninggalkan istri yang sedang hamil. Maka iddah si istri tersebut adalah dengan apa tadi, ashur, dengan bulan. Dengan bulan, misalnya jumlah ke depan nih, dengan bulan, bukan dengan sesudah hamil. Nah ini perbedaannya. Kalau anaknya meninggal berarti iddahnya dengan bulan, ya kan? Kalau misalnya nggak meninggal dengan melahirkan tadi ya.
itulah untuk selapis lu. Wa in kanat hailan, dan jika ada ianya hail, kosong ini memang nggak mengandung berarti. Hail ini tidak hamil. Hamil namanya hail. Jika ada yang mu'taddah hailan, itu yang kosong daripada kehamilan, artinya tidak hamil. Fa'iddatuha, niscaya maka bermula iddahnya hail tadi arba'atu asyhurin, itu 4 bulan, wa asyrun, dan 10 minal ayyami wa layaliha, daripada hari dan daripada hari-hari dan bulan-bulan dan malam-malamnya hari. Jadi bagi wanita yang ditinggal meninggal suaminya tapi tidak dalam keadaan hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Di dalam Quran pun ada nikahnya. Itu kalau sedangkan hamil, kita lihat lagi nanti terbagi dua ya kan. Ada yang anak selamat dan anak tidak, anak meninggal. Waktu tabarul ashhuru bi ahillati ma amkana, dan diibaratkan akan bulan-bulan bil ahillah, dengan ahillah. Ahillah ini bulan Arab, bulan Kamariah. Bulan Kamariah. Ma amkana, akan barang yang mungkin, yang memungkinkan. Wayuk malul wayuk malul mungkasiru, dan disempurnakan akan mungkari, yang diingkari. Mungkasiri kok, maaf, akan yang dipecah. Salasina yauman, akan 30 hari. Kan ada bulan yang nggak sampai sebulan, 30 hari kan? Februari, dan disempurnakan akan pecah sudah yang kurang. Salasina yauman, kan nggak semua bulan 30 hari. Jadi disempurnakan dengan bulan di depannya mungkin. Itu wanita yang wafat suaminya. yang kosong rahim 4 bulan 10 hari. Wa ghairul mutawaffa anha, dan mu'taddah atau wanita yang tidak ditinggal oleh suaminya, zaujuha oleh suaminya, artinya bisa jadi talak. In kanat hamilan, dirinci lagi rupanya jika ada ianya yang tidak meninggal tadi, hamilan tu sedang hamil, fa'iddatuha biwadi'il hamli, maka bermula masa iddahnya mu'taddah tadi dengan melahirkan kandungan. Al-mansubi, yang dinasabkan, yang dihubungkan nasab, maksudnya li sahibil iddah, bagi pemilik iddah, maksudnya ibu atau ayah, pemilik iddah, suami lah. Wa in kanat hailan, dan jika ada yang mu'taddah tadi, itu yang kosong, tidak hamil, wahia min zawati, dan mulanya daripada zawat, arti zawat sawahibi, sawahibil haid, yang menyertai haid. Maksudnya si perempuan ini masih ada harapan haid, masih bisa mengeluarkan, masih bisa menstruasi. Yang kosong rahim, nah berarti dirinci lagi nih ya, yang kosong rahim masih bisa menstruasi, mungkin nanti ada yang nggak bisa lagi. Nah, maka dibagi nih ya. Maka langsung ada tambahan sawahibil haid. Berapa masa iddahnya? Fa'iddatuha, maka bermula masa iddahnya mu'taddah hail sawahibil haidi, itulah pokoknya. Perempuan yang tidak ditinggal mati, kosong, dan bisa haid, panjang pemahamannya jelas kayak gitu, ingat. Salah satu kuru'in itu 3 kuru. Kuru apa nih? Kuru suci. 3 kali suci. 3 bulan ya berarti. Enggak 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan. Suci cewek beda-beda. Ada yang kadang dia haid 1 hari dah kelar, suci besok. Iya. Ada yang seminggu.
Oh enggak, mesti dalam per bulan tuh misal 15 hari kan suci Nah. 15 hari ada yang bilang gitu. Yang kebiasaan 7 berarti ya. Oke lah kita ambil yang kebiasaan. Berarti misal nih kita ambil tanggal pas lah. Tanggal 1, ini 1 kamariah enggak ya? Tanggal 1 sampai tanggal 7 haid. Seminggu. Nah, dah putus tuh. Dah suci tuh. Suci kalau putus. 15 hari atau Tanggal 20 berapa? 23 hari suci ya. ya sisa tuh. 3 hari. Ada yang nanti satu hari gitu deh. Beda harinya tetap beda. Pokoknya dihitung bukan bulannya, sucinya. 3 kali suci. Suci, haid, suci, haid, suci. Saya suci dah pertama. Nggak mungkin suci, haid dulu berarti ya. Haid, suci 1. Haid, suci 2. Haid, suci 3. Nah, itu baru habis masa iddah dia. Pokoknya 3 kali suci. Sesudah 3 kali suci tersebut baru cari lain. Nah, ini bagi mu'taddah yang kosong rahim dan masih bisa haid. Wahyal atharu. Oh, ini pengertiannya kan. Dan bermulanya quru itu suci. Athar itu lebih suci. Panjang kan? Nggak panjang loh. Habisin lah nih. Separuh enak. Wa in tulikat tahiran. Kan gak enak. Payah jelasinnya kalau sembuh-sembuh. Ya putus tengah dia. Dan jika tulikat ditalak kayaknya nih ya. Jika ditalak akan dianya wanita tahiran hal keadaan yang suci. Pas ditalak masa suci, kok talak haid kan haram. Walaupun nanti ada juga di sini. Yang mana maksudnya bi'an dengan bahwa baqiya minaz zamani tuhri. Tersisa daripada zaman sucinya si wanita. Dalam keadaan suci ditalak. Baqiyatun itu tinggal ba'da talaqiha sesudah talaknya istri. Inqadat iddatuha niscaya habislah masa iddahnya wanita. Ini tahu wanita mana tadi kan? Wanita yang tidak ditinggal suami, tidak meninggal suami, yang kosong dan bisa haid. Tuha balik ke sana. Bit ta'ni dengan ta'ni. Ta'ni ini kurang jelas. Fi haidi. Ta'ni tikam jadi menembus pada haid dengan tembus. Maka ini dengan mengalami, dengan mengalami bita'ni, dengan mengalami pada haid yang ketiga. Makna cantiknya mengalami, harus itu tembus, bukan tembus darah haidnya, maksudnya. Tembusnya maknanya mengalami. Tembus tiga-tiga. Ya, masa iddahnya habis dengan haid yang ketiga gitu ya, maksudnya.
atau tulikat ditalak akan dia haidan, maksudnya dia si yang tadi itu yang hail tadi, yang tidak ditinggal mati. Haidan hal keadaan yang haid. Kalau di atas tadi ditalak kondisi dia suci, ya, nah suci tahir. Kalau yang kedua ini kondisi dia haid, ini terlepas hukumnya haram loh, terlepas dari hukumnya haram, karena emang haram. Ditalak lagi haid haram. Ini maksudnya dibilang masanya nih, dihitung masanya. Atau ditalak akan dia hal keadaan dia itu yang sedang haid au nufasa, atau dalam keadaan nifas. Ingqadat iddatuha, niscaya habislah masa iddahnya yang tadi itu dalam keadaan haid, wanita tidak tinggal mati, yang kosong, yang masih bisa haid dan ditalak waktu haid atau nifas. Itu balik situ. Bita'ni dengan mengalami pada haid yang keempat. Oh gitu berarti ya. Jadi kita luruskan loh. Wa ma baqiya min haidiha, dan barang ketinggalan daripada haidnya perempuan, la yuhsabu Qur'an. Qur'an Qur'an enggak ada nunnya Qur'an. Qur'an. Maksudnya tanwin tuh. Oh, ada tanwin. Kuru bisa juga lah, janti soal Al-Quran tidak dihitung akan satu kuru. Gini nih penjelasan, coba dengar loh. Jika ia si wanita yang tidak ditinggal suaminya, yang kosong daripada hamil, yang masih bisa haid, tertalak dalam kondisi suci, yang masih bisa haid tapi ditalak waktu kondisi suci, dengan arti setelah tertalak masih berada dalam masih berada dalam waktu suci. Pas ditalak masih suci, dan pas terjadi pentalakan tersebut dia masih masa suci. Ini saya dipaham ya? Enggak haid, belum haid maksudnya. Maka habis masa iddahnya tersebut dengan mengalami haid yang ketiga. Misal nih suci, haid pertama suci, haid yang kedua suci, dah tuh nanti 3 kali haid 2 kali suci, terbalik ya, 3 kali suci 2 kali haid. Nah itu dia. Kita luruskan karena nih urinal urusan, itu hitung aja. Nah, jadi itu masa iddahnya habis ketika si wanita tersebut haid yang ketiga. Tapi kalau wanita yang tidak ditinggal mati suaminya tadi, yang haid, yang tidak hamil maksudnya, habis itu dia masih bisa haid dan tertalak dalam kondisi haid ataupun nifas, maka masa iddahnya ini akan habis dengan dia mengalami haid yang keempat. Beda sama tadi. Kalau tadi haid yang ketiga, kalau ini haid yang keempat berarti hitungnya dari haid, ya kan? Karena kan tertalak saat haid, suci, haid yang kedua suci, haid yang ketiga suci, haid yang keempat berarti suci 3 kali ya, haid 4 kali ya. Itu waktu dia udah haid yang keempat itu kan haid posisi, berarti boleh itu nanti dilamar sama orang? Enggak, tunggu suci lah. Berarti ujung tetap suci lagi ya? Suci lagi. Bentar loh, tapi dilamar nggak ada hubungannya sama haid? Iya juga. Nggak ada hubungannya, bisa. Talak ya nggak boleh ya? Oh iya. Talak. Haram, yang haram tuh kalau ditalak, kalau di nikah kan nggak ada di belakang ya? Nggak ada. Tuh boleh sana masalah haid. Habis itu masalah khitbah nggak ada singgung itu kan belakang. Nanti kita lihat lagi lah. Yang udah jelas talak lu nggak boleh dilakukan. Tapi kok di sini bukan meninjau haram halalnya, ini mencari masa iddahnya, waktunya aja, fokus ke sana. Wa in kanat, dan jika ada tilkal mu'taddah, demikian wanita. Kayak mana nih tiap-tiap lah? Dua. Saghiratan, tiap-tiap dari paling atas sana. Dari baik mati juga. Dari yang meninggal suami ataupun yang tidak.
ini mencakup semua. Dan jika adalah demikian mu'taddah, di dalam dibilang selain yang diwafatkan. Berarti yang dekat aja nih, syarah ke haza. Tapi tilka kok nih, mungkin jauh juga. Nah, ini tilka nih kembali ke ghairul mutawaffa, yang tidak diwafatkan, itu yang tertalak. Saghiratan akan masih kecil, au kabiratan pokoknya, ataupun sudah dewasa. Lam tahid. Yang tidak haid ianya kabirah. Kabirah itu misalnya dari dewasa. Aslan sama sekali. Oh iya ya, gini. Kalau misalnya ada wanita yang suaminya mentalak dia, yang dia ini masa iddah gara-gara talak suaminya kan? Yang pertama, istrinya masih kecil. Yang kedua, udah besar tapi tidak mengalami haid. Nah, itu. Ini sambungannya. Kalau ngapin buat kabirah juga, rupanya kabirah yang nggak bisa haid. Memang sama sekali nggak keluar haidnya. Walam tabalug sinnal ya'si, dan tidak sampai akan umur ya'si, putus asa. Kira ada maksudnya yang nggak bisa haid lagi ya, belum mencapai usia dan tidak mencapai umur putus asa. Misalnya umur nggak bisa lagi haid 50-an belum mencapai misalnya masih bisa di bawah itu masih bisa ya. Atau lagi rupanya, atau kanat mutahayyirah, atau ada ianya mu'taddah mutahayyirah. Tahayyirah apa lagi nih? Yang bingung akan haid dan sucinya. Yang dibingungkan akan dia, maksudnya dia nggak tahu, mungkin orang nggak ada ilmu. Ini darah apa nih? Dibingungkan lah pokoknya di sini. Au ayyisatun, atau orang yang udah nggak bisa lagi menopause. Nah, tiap-tiap nih fa'iddatuha, maka bermula masa iddahnya tiap-tiap tadi ya, 4-5 tuh. 4 anak kecil, orang besar yang tidak ada haid sama sekali, yang tidak sampai umur maksudnya. Berarti lam nih belum, lebih pasnya. Belum haid. Udah besar tapi belum haid, mungkin kena penyakit dan sebagainya. Ada sebagian. Ada. Udah betul, berarti ini 1 nomor. Karena au itu 1 nomor. Yang pertama tadi sakiran, au itu nomor 2 berarti. Sampai ya'si jadi nomor 2. Au lagi yang ketiga berarti. Atau wanita ini bingung. 4 berarti ya. Au asiyatun 4. 4 orang ini masa iddahnya tidak sama seperti di atas tadi dengan kuru, tapi dengan salah satu asyur, dengan 3 bulan. Ada tambahan lagi nggak depannya? Kayaknya ada. Nggak ada. 3 bulan japas. Hilaliyah, bulan kamariyah, bangsa hilal. Ini tabaka, jika berbetulanlah talakuha, talaknya mu'taddah tadi, alal awwali syahri, di atas awal bulan, kita 1 Muharram misalnya, itu hitungnya. Fa'in tulikat, maka jika ditalak akan dia mu'taddah fi asna'i syahri, pada pertengahan bulan. Kalau tadi kan bilang pada awal, enak hitungnya. Fa ba'dahu hilalani, fa ba'dahu, maka sesudahnya hilalani itu 2 bulan. Ko ba'du, bukan iddatu. Fa ba'dahu kan? Iya, di sini. Ba'dahu kan, enggak salah cetak kan? Itu dah. Ya enggak. Iya, betul.
Niscaya maka ba'dahu sesudahnya 2 bulan pemerintah itu hilalani itu 2 bulan. Kau tak baca loh nanti selapis tak baca lagi nanti. Wayuk malul mungkasiru dan disempurnakan akan yang pecah. Salah sinayauman akan 30 hari. Maksudnya yang kayak tadi juga kayak bulan nggak sampai 30 hari. Minasyahrir rabi daripada bulan keempat. Bulan yang keempat. Jadi jika tertalak di tengah bulan, maka iddahnya adalah 2 bulan setelahnya sesuai dengan tanggal. Dan untuk jumlah bulan yang tidak utuh, maksudnya tadi mungkasir ya, disempurnakan menjadi 30 hari dari bulan keempat. Jadi misal Januari, Februari, Maret, April 4 ya. Maka di bulan 4 tuh taruh 1 ke Februari jadi 29. Di Mei nanti taruh 1 biar pas 30 mungkin gitu ya, biar hitungannya pas, tapi tetap hilaliah ya, kamariah kan bulan masih. Fa'in hadatil mu'taddatu fil ashur maka jika berhaidlah mu'taddah wanita yang iddah fil ashur pada bulan. Ashur pada beberapa bulan jamaah. Ada beberapa bulan dia haid. Wajib 'alaiha niscaya wajib di atasnya mu'taddah al-iddatu bi aqra. Oleh iddah dengan kuru, dengan masa suci. Jadi kalau wanita yang iddah ini haidnya pada bulan, maka masa iddah dia dengan masa suci. Au ba'dam qidahil ashuri, atau sesudah selesai daripada bulan-bulan. Lam tajibil aqra, niscaya tidak wajiblah suci. Maksudnya tidak wajiblah menggunakan masa suci tinjauannya. Ini masih masalah wanita yang tidak diwafatkan dari suaminya apabila dia mengalami haid. Di saat menjalankan iddah, dia lagi iddah tapi haid dia dengan perhitungan bulan, maka wajib bagi ia melakukan iddah dengan masa suci. Atau dia mengalami haid setelah selesai menjalankan iddah, habis siap iddah kan habis nih, baru dia haid, maka perhitungannya itu dengan bulan, tapi tidak wajib. Tidak wajib dengan kuruk tadi akra. Itulah untuk selapis gitu aja loh. Berapa bulan nggak ada bulan? Sama apa? Kayak tadi mungkin. Sama kayak tinjauan orang yang haid di depan di atas. 3 bulan. 3 bulan. Itu 3 bulan kita. Yang kalau hidup yang apa yang ditinggal lah. Gairah. Oh, ya gairah. Iya lah betul. Berarti tadi berapa 4 bulan 10 hari ya? Iya, 3 kali suci mainnya. Kalau masih haid nanti hitungannya suci itu kalau masih haid. Wal mutalaqqatu, dan bermula wanita yang ditalak qabla dukhul, sebelum dukhul, biha dengannya. La iddata 'alaiha, niscaya tidak ada jenis iddah di atasnya mutalakah tadi. Tidak ada kewajiban iddah bagi dia kalau belum didukhul. Bisa langsung nikah langsung. Wanita yang ini kan iddah. Ya, masalah pernikahan. Aku pikir kan karena tadi ada singgung masalah haid, ada yang belum nikah. Karena nggak mungkin orang nggak ada masa iddah, karena ini pembahasan udah nikah. Nikah yang ditinggal mati dan ditalak, berarti kan sebelumnya memang ada suami. Lupa tadi.
Kan bilang qabla dukhul berarti sebelum melakukan nanti ya. Kan udah nikah pasti nih. Mungkin tunda dulu nggak pengen punya anak, tunda dulu. Rupanya ditalak atau meninggal suaminya. Sawaun basyaraha bersamaan basyaraha zauju. Basyarani artinya melakukan apa ya? Ini bersenggama juga artinya, boleh juga lah. Bersamaan bersenggama akannya istri zauju oleh suami fima pada barang. Kalau basyara nih dia mau cakap yang lain kecuali dunal farji di dalam bilang. Ini di depan kan. Semuanya kecuali farji, amla atau tidak. Itu basyarah namanya, mubasyarah, bersenang-senang dengan dunal farji, itu basyarah. Kalau jima itu seluruhnya atau itu aja, yang lain enggak. Makanya basyarah nih aku ibaratkannya agak pening dari mana pada depan. Dunal farji, bersenang-senang dengan istri tapi bukan itu gitu. Kan alat kelamin. Wa iddatul amati, dan bermula masa iddah amat. Tidak selesai masalah hurrah tuh. Wanita merdeka. Sekarang masa iddah amat, hamili yang hamil. Iza tulikat, apabila ditalak akan dia amat yang hamil, tolakan akan sebagai talak raja'iyan, raja'i. Jadi budak yang sedang hamil ketika tertalak raja'i au ba'inan atau talak ba'in juga rupanya. Itu kayak mana cara bil hamli dengan hamil? Ai biwad'ihi, artinya dengan peletakannya, dengan tempatnya, maksudnya dengan melahirkan. Kalau budak lagi hamil ditalak baik raji'nya ataupun ba'in, maka dengan melahirkan selesai iddahnya, bisa nikah lagi. Bisyarti nisbatihi, dengan syarat penisbatan hubungan nasabnya itu ila sahibil iddah, kepada sahibil iddah, pemilik iddah. Ibu apa ya? Lelaki ya. Yang menyebabkan iddah itu kan lelaki tadi. Suami ya, pemilik iddah itu suami. Suami mentalak. Wa qauluhu, dan bermula kaulnya musannif ka iddatul hurrah, seperti iddah wanita merdeka hamili yang hamil. Jadi sama seperti wanita merdeka yang hamil. Ai artinya fi jami'i, pada sekalian ma barang sabak yang terdahulu ianya barang. Habis belum? Oh iya, wabil akra'i, dan dengan masa suci. Anta tadda bi qur'ain, bahwa beriddah ianya budak bi qur'aini, dengan dua suci. Jadi jika iddah dengan beberapa masa suci, maka budak wanita tersebut melaksanakan iddah dengan 2 kali masa suci. Sekali lagi kayaknya. Wal muba'adatu, dan bermula budak muba'ad. Muba'ad ini budak yang apa ya? Kalau nggak salah separuh dia sudah lunas. Wal mukatabah, dan budak mukatabah yang mukatabah ini telah dijanjikan. Bukan. Dijanjikan tuh mewalad. Mukatabah ini apabila dia bisa membayar, kalau nggak salah. Budak ini sama membayar. Membayar nanti baru lepas dia. Misal Zainab bilang sekian, kalau ada uang sekian kamu nanti bisa bebas. Membayar dirinya mungkin ya, kita lihat lagi lah di bab budak. Wa ummul walad dan ummu walad. Ummu walad ini adalah budak yang mengandung anak Said.
Said bermain dengan budak, ada hasil anak. Nah, si budak wanita tersebut namanya ummu walad. Ummu ibu, walad anak. Karena ibu dari anak si Said misalnya. Kal amah seperti wanita merdeka, sama juga. Maaf. Kal amah seperti budak wanita. Jadi memuba'at, memukatab, umualat sama semua tuh. Wabi syuhuri, dan dengan bulan-bulan anil wafat, daripada wafat. Jadi budak yang wafat suaminya itu dengan bulan nanti. Itu. Anta'tadda bisyahraini, bahwa iddah ianya budak dengan 2 bulan wa khamsi layalin, dan 5 hari. Jadi separuh dari para mereka. Kalau itu kan 4 bulan ya. 4 bulan, Ini 10 pangkas jadi 2 ya 2 bulan 5 hari. itu memang separuh. Kayak jumlah istri orang mereka separuh juga. Wa anit talak, dan daripada talak anta'tadda bisyahri wa nisfi, bahwa masa iddah ianya budak dengan 1 bulan dan setengah. Dengan 1 bulan dan setengah, 1 bulan setengah. Maksudnya kalau seandainya si budak ini dia ditinggal suami dengan talak. Kalau tadi kan ditinggal dengan wafat. Kalau di belakang, kalau wanita yang ditalak kan 3 bulan ya. 3 bulan. Ya kan 3 bulan ya. Nah, makanya separuhnya, betul lah. Apabila budak ditinggal talak raj'i, bain atau apa kayak, maka masa iddahnya separuh dari hurrah juga. 1,5, bukan setengah, 1,5 hari. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Alam nisfi, di atas setengah. 45 hari lah. 45 hari ya. 30 bulan. Ya. Separuh dari iddahnya wanita merdeka. Wafi kaulin, dan sabit pada 1 kaul syahrani, itu 2 bulan. Dalam satu pendapat bilang 2 bulan, terus apa setengah-setengah. Dan bilang gitu. Siapa yang bilang? Maksudnya biar pas gitu ya. Wakala Imam Ghazali, dan berkata Imam Ghazali, yak tadi tarjihaha, menghendaki ia akan tarjihnya. Imam Ghazali bilang 2 bulan. Menetapkan keunggulan pendapat ini. Jadi Imam Al-Ghazali lebih memegang pendapat ini 2 bulan. Wa amal musannifu, dan adapun bermula musannif, faja'alahu aula, maka menjadikan ianya musannif akannya 2 bulan. Ula itu lebih utama rumah. Haisu, dengan tempat kira-kira berkata ianya musannif, fa ini atadat, maka jika iddah ianya amat ya amat budak bisyahrani, dengan 2 bulan, karena aula kan, niscaya ada ianya 2 bulan, aula itu utama. Ada belum? Belum ada wafi kau ini. Hampir sejam nih. Wafi kaulin, dan sabit pada 1 kaul, pendapat lagi, banyak pendapat. Ya kira-kira semua pendapat lucu. Tak juga. Iddah tuha salah satu asyurin. Dan 1 pendapat lagi, iddahnya budak 3 bulan. Sama juga. Wahwal ahwatu, dan bermula dengan 3 bulan itu ahwat, itu lebih berhati-hati, ihtiyat. Kama qala Syafi'i, sebagaimana barang telah berkata oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, anhu, daripadanya Imam Syafi'i, wa alaihi jam'un, dan sabit di atasnya pendapat dan sabit di atasnya pendapat jam'un oleh jamaah minal ashab, daripada sahabat-sahabat. Ashab ni murid, bukan sahabat ashab daripada murid Imam Syafi'i. Ini baru jelas insyaallah masalah iddah. Jadi kesimpulannya, ini penjelasan tentang hukum iddah dan
macam-macam mu'taddah wanita yang iddah. Jadi ada dua secara garis besar, ada yang ditinggal mati ya, meninggal suaminya ataupun ditalak suaminya gitu. Bagi yang ditinggal mati, dia itu ada anak di dalamnya, maka iddahnya dengan melahirkan anak secara utuh. Itu satu. Tapi kalau anaknya itu meninggal dunia, maka iddahnya dengan melewati beberapa bulan, tidak dengan melahirkan kandungan, dengan melewati beberapa bulan. Ini dirinci ya, bagi orang yang meninggal suaminya ada dua tuh. Hamil selamat anaknya, hamil meninggal anaknya. Lalu yang kedua, ada mu'taddah wanita yang iddah itu disebabkan oleh ditalak gitu ya. Nah, dirinci lagi, yang pertama tidak dalam kondisi hamil. Kalau tidak dalam kondisi hamil itu 4 bulan 10 hari, terhitung dari sesuai dengan tanggal yang mungkin bagi dia. Maka tiap bulan itu disempurnakan dengan 30 hari ya. Yang kedua, ada wanita juga yang tidak wafat suaminya, tapi dia kondisinya hamil. Maka iddahnya sama seperti yang tadi itu yang pertama tadi, yang tinggal mati suaminya, melahirkan kandungan, selesai. Ada lagi yang tidak ditinggal suaminya, tidak dalam keadaan hamil, tapi dia masih mungkin untuk haid. Tidak hamil dan masih mungkin. Kalau tadi udah jelas saya, ini masih mungkin. Maka orang seperti ini iddahnya 3 kali suci, masa suci ya. Dengan suci berarti. Oh bentar. Yang di atas tadi, yang wanita yang tidak wafat suaminya, tidak dalam keadaan hamil, ini mungkin orang yang tidak ada haid lagi mungkin. Karena kalau dia masih haid pakai suci, masa suci, nggak ada cerita dia yang pakai bulan. Kan ada tadi nomor 2 yang kan ada yang tinggal mati, ada yang tidak tinggal mati. Yang tidak tinggal mati yang pertama. Ditalak. Enggak. Yang ditalak. Ya, hail tadi. Yang ditalak kosong kandungan. Berarti orang ini enggak hail lagi. Makanya masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan malam dah. Maka di bawah ini ada hukum lagi. Wanita ditalak lah kita bilang, bukan ditinggal mati. Enggak hamil juga, kan sama kayak atas, cuman di sini masih mengeluarkan haid. Nah, maka hitungannya bukan dengan bulan, dengan kuru. Ini perbedaannya mungkin. Berarti yang di atas tadi tidak haid lagi, karena yang masih haid 4 bulan tadi ya. Ya 4 bulan 10 hari ya. Ya, 10 hari. Karena yang masih suci, maaf, yang masih haid nggak bisa pakai bulan. Tetap pakai suci dia, masa suci ataupun haid. Nah, nih tadi agak ketinggalan pemahamannya. Jadi 3 kali suci berarti. Kalau dia ini ditalak dalam keadaan suci. Tapi kalau dia yang tadi ini, barusan tadi, ditalak waktu haid, maka iddahnya habis dengan haid yang keempat. Nah, itu dia. Lalu yang masih pembagian kedua, tapi rinciannya yang ketiga nih sekarang. Tarik panah yang pas enak nih. Wanita yang tidak ditinggal mati, alias ditalak lah kita bilang, tetapi dia masih kecil, sudah besar dan tidak sama sekali keluar haid,
belum mencapai masa menopause juga, dan ia sedang mengalami bingung, dan dia udah menopause, maka iddahnya dengan bulan. Nah kan betul nih, kalau menopause nih kan dengan bulan. Iya betul. Ya kan? Di sini menopause. Cak lihat nih, sagirah kita lihat belum haid. Ya, kecil. Nah, yang kedua belum mencapai masa haid, belum haid, terus. Yang ketiga sedang mengalami bingung haid apa enggak. Ini haid apa enggak? Hitung enggak berarti terus pada asal. Yang keempat menopause, berarti semuanya ini enggak haid. Kita lihat cara perhitungannya dengan bulan. Berarti udah betul yang di atas tadi. Yang kosong rahim, yang ditalak. Kenapa 4 bulan 10 hari, berarti dia enggak ada haid sama dia. Atau sudah enggak bisa haid lagi. Itu yang bisa tangkap lah kira-kira. Karena kalau dia masih suci, dia harus dengan kuru. Iya betul. Harus dengan kuru, dengan suci dia, bukan dengan bulan. Mungkin ada hubungannya sama talak juga. Talak kalau masa haid kan haram. Ya. Islam lebih menjaga tuh. Maka dengan suci hitungannya. Mungkin ya. Kita lagi di kitab lain. Oh ini kan fokus ke masa hitungan, bukan ke hukum. Hukum dah di belakang dia bilang. Gitu. Habis itu wanita yang tertalak sebelum sempat jima, maka tidak ada iddah begitu ya. Baik si suaminya berhubungan badan, mubasyarah tadi ya, ataupun tidak. Adapun si budak tadi, apabila budak sedang hamil, ketika tertalak raj'i atau bain, maka cara iddahnya sampai melahirkan kandungan, selesai. Dengan catatan juga tapi ya, itu memang benar anaknya. Budak semuanya sama tuh, muba'at, mukatab, muwalat sama semua. Tapi jika budak tersebut melaksanakan iddah dengan perhitungan bulan. Nah, ini kalau dengan perhitungan bulan berarti dia ditinggal mati suaminya. Nah, ini dibilang sebab tinggal mati suami, maka iddahnya dengan 2 bulan 5 hari. Intinya gitu. Kalau haid berarti kuru. Ya, biasa gitu dah. Gitulah. Satu lagi sama tinggal suami mungkin. Ya kan? Tinggal mati suami. Ya udah tentu mungkin ada haid lah. Kalau ada haid pasti ditambah nanti kata-katanya sahibil haid kayak tadi. Iya. Untuk gambaran sekilas ya. Allah a'lam bishawab.